sesuatu yang individual. Komunalitas, prinsip pengetahuan harus dimiliki bersama. Jadi pengetahuan harus dimiliki bersama itu didistribusikan. Jadi jangan Anda punya buku terus disimpan di rumah, nggak pernah dibawa keluar dari rumah supaya orang lain nggak tahu. Jadi kalau Anda punya buku, Anda harus banggakan. Anda lihat buku baru, belum punya kan? Anda lihat buku baru, belum punya kan? Fotokopi. Jadi harus dibagi-bagi. Jadi jangan disimpan. Kalau ditaruh di tas itu sedikit dulu, masukkan tas lagi supaya orang lain nggak tahu. Jangan begitu. Itu ilmu itu kan. PowerPoint fotokopi sebar luaskan. Silakan baca. Yang tak benar, yang tak apa, paling kita bicara. Supaya ilmu itu berkembang. Jadi jangan disembunyikan. Nah, tanpa pamrih. Jadi harus beyond dari kepentingan pribadi. Karena ditujukan ke orang banyak dan perlu ada skeptisme yang teratur. Jadi menilai kualitas kerja orang, mengumumkan penilaian itu. Jadi ada kontrol. Jadi jangan apa yang ditulis seolah-olah gimana dia. Harus ada perdebatan, harus ada skeptisisme yang terjadi. Jadi sikap skeptisisme ini penting. Supaya apa? Supaya ada evaluasi yang penting. Nah, posisi tadi ya, udah saya tunjukkan tadi ya, posisinya sebagai kritik sosial tadi. Gimana skenario pengembangannya ke depan? Yang pertama, sebuah penciptaan iklim makro yang kondusif supaya bisa melihat secara objektif. Jadi orientasi ilmiah perlu kita bangun. Orang tertarik dengan dunia akademik. Jadi kalau ada forum seperti ini, mestinya kita cari kursi lagi. Atau mestinya ada di dinding malah orang berdiri karena nggak ada tempatnya. Kalau Anda membuat seminar, buat kegiatan, sudah mulai banyak orang berdiri di belakang, ada tempat duduk, itu sebuah tanda bahwa iklim makro kita secara akademik baik. Jadi kalau kita ikut seminar di mana-mana, saya sering ikut seminar di Amerika, itu peserta seminarnya 8.000. Jadi salah satu misalnya American Academy of Religion. Jadi AAA, American Academy of Religion itu 8.000 sampai 10.000 orang setiap tahun dibuat pada bulan November. Atau ini American Anthropological Association itu juga setiap tahun pada bulan November dibuat di Amerika, keliling dari satu tempat. Itu orang butuh ilmu itu. Jadi di dunia ini kalau orang mau memperbaharui ilmu pengetahuannya, ilmunya pergi ke pertemuan suatu. Itu 1 tahun apa yang dipikirkan orang itu dibicarakan di situ. Kita dengar aja pinter, dengar aja pinter, apalagi mau membaca. Saya pernah menghitung penerbit yang datang dalam pertemuan itu 138 penerbit yang saya hitung. Jadi saya sampai menghitung penerbit. Di hall itu saya hitung jumlah penerbit yang mendisplay bukunya itu sampai 138 penerbit. Sage Publication, Rollins, Macmillan, SUNY itu dari mana? Columbia University, Cambridge, Oxford itu 138 penerbit besar. Jadi bukunya di situ kita lihat. Nah kalau di tempat kita sudah ada kalender Pekan Buku Nasional di Banda Aceh. Setiap tahun pada bulan tertentu, itu tanda tunggu. Kalau di dunia ini salah satu pekan buku yang penting sekali di Frankfurt. Setiap tahun di Frankfurt. Karena orang Jerman itu orang yang paling banyak membeli buku itu orang Jerman. Itu bangsa yang paling banyak membeli buku itu Jerman. Kalau Amerika itu bangsa yang paling banyak membeli makanan binatang. Itu anjing, kucing, itu makanan kalian itu. Nah kalau orang Indonesia itu orang yang paling banyak membeli kosmetika. Jadi statistiknya begitu. Jadi kita lihat bedanya. Nah yang kedua, pengembangan kurikulum yang responsif. Jadi subject matter-nya itu harus berubah. Pilihan kurikulum ini harus proaktif. Jadi kurikulum itu harus diperbarui terus. Kurikulum itu harus merespon perubahan-perubahan konteks.
Jadi misalnya seperti studi-studi agama, wah itu harus direspon. Jadi topik-topik yang terkait dengan globalisasi dan Islam, misalnya itu harus jadi pembicaraan. Jadi harus ada topik-topik yang maju yang kita bicarakan, yang kita kembangkan. Yang ketiga, komitmen kelembagaan, harus ada political will secara kelembagaan. Jadi harus ada dukungan. Kemudian ada networking yang terjadi di pengembangan staff. Kita kadang-kadang gagal melakukan berbagai hal karena kita melihat sesuatu itu dari uang. Jadi program-program kita berbasis anggaran. Jadi selalu kalau nggak punya uang kita nggak bisa bikin apa-apa. Padahal dalam hidup ini banyak sekali yang bisa kita buat tanpa uang. Tapi dasarnya pada networking, pada kerjasama. Seorang mahasiswa tidak perlu spesial uang pun untuk sampai ke Belanda, untuk sampai ke Amerika. Tapi yang dia butuhkan apa? Dia bicara sama dosennya. Dosennya itu memperkenalkan dia pada teman yang ada di luar negeri. Temannya di luar negeri itu nanti mencarikan dana di sana. Nanti dana itu bisa dipakai untuk kirim, terus begitu. Tapi akhirnya seorang mahasiswa atau lulusan S1 dari Rusia itu bisa sampai ke Amerika atau ke Belanda tanpa mengeluarkan uang spesial. Itu bisa. Itu namanya social capital melalui network. Jadi jangan nafikan begitu. Kita ngomong sama orang yang pintar, cari dia teman dosen yang pintar, diskusikan sesuatu. Terus Anda bisa bikin sebuah studi yang bagus, bikin abstrak, kirim ke seminar tertentu, diterima. Anda dipanggil untuk presentasi, tidak perlu uang spesial. Tiba-tiba seorang mahasiswa saya itu sedang di Australia menelpon saya. Pak, saya lagi di Sydney. Kok kamu sampai sini? Jadi dia nulis abstrak, diterima. Abstraknya itu dia nggak bagus, nulis paper, kemudian dipresentasikan. Jadi jangan pikir uang. Dan saya selalu juga bilang, jangan atas dasar uang, tidak punya uang kita tidak melanjutkan sampai ke S2, S3. Itu salah. Karena uang itu datangnya belakangan. Yang penting itu kesungguhan. Ada nggak kesungguhan kita? Kalau kita sungguh-sungguh, banyak orang yang mau bantu. Banyak orang yang bisa mencarikan jalan. Yang terakhir adalah bangun sikap terbuka, kritis atas asumsi-asumsi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya merasa bahwa kita di Aceh ini berada dalam posisi yang perlu disayangkan. Perlu disayangkan kenapa? Mungkin tidak ada negara di dunia ini, daerah yang punya, yang menjadi laboratorium konflik seperti di Aceh. Jadi kita sejak lahir itu sudah dalam konflik. 70 tahun pada masa Belanda kita itu ada di dalam konflik. 30 tahun pada masa Orde Baru kita ada dalam konflik. Jadi kalau mau dihitung kira-kira lebih dari 100 tahun orang Aceh ini berpengalaman di dalam manajemen konflik. Ya. Sampai kita survive sampai sekarang ini, kalau enggak Aceh yang hebat, orang yang tegar untuk survival, nggak mungkin bikin kita seperti sekarang ini. Cuman apa? Saya bilang perlu disayangkan. Tidak ada teori, tidak ada tulisan yang dilahirkan oleh orang Aceh yang berbasis pada pengalaman itu. Harusnya di dunia ini kalau ada orang seminar tentang konflik, di dunia ini tentang seminar tentang agama, tentang Islam, itu orang Aceh yang pertama harus diundang. Kenapa? Contoh tentang konflik dan teori atau apapun konsep yang dibangun tentang teori konflik itu dibangun di ladang konfliknya yang sangat berpengalaman, yang pengalaman konflik masyarakatnya begitu dekat. Orang Aceh itu jalan di samping-samping ke Singapura bisa,
udah biasa. Tembakan tiara. Saya dulu ayah saya meninggal, pulang ke Luxmawe, begitu di rumah malam terpaksa tiara, karena malam udah apa itu, terus itu saudara-saudara tiara, dapur semua. Saya pun ikut tiara, belum pernah tiara baru pulang sebentar karena ayah meninggal. Jadi orang Aceh itu kan pengalaman. Nah sekarang ini bagaimana pengalaman Aceh itu bisa diangkat dan diubah menjadi dalam sebuah konstruksi akademik, menjadi buku yang keluar dari Aceh, bukan perasaan orang Aceh, tapi analisis akademik tentang konflik, berbagai dimensi konflik. Kenapa kita angkat? Jadi karena pengembangan keilmuan kurikulum ke arah sana itu memang belum kita lakukan. Mungkin universitas atau perguruan tinggi di Aceh ini tidak mampu membebaskan dirinya dalam emosi-emosi bersama. Harusnya bisa mengambil jarak. Ya konflik kita sebagai ilmuwan harus mengambil jarak. Jadi ilmuwan memang harus membebaskan diri dari banyak hal untuk bisa berpikir lebih tenang, sehingga bisa merefleksikan sesuatu untuk kemajuan keilmuan. Saya berhenti di sana, saya kembalikan kepada saudara. Terima kasih. Jadi Prof menyangkut kehadiran pada kuliah yang semuanya ini. Sebenarnya di Aceh kalau ada momen-momen seperti ini, orang akan datang pada dua momen. Mas lihat kalau tiba-tiba pejabat datang ke Aceh, itu pasti ramai sampai berdiri ke luar itu. Kemudian kalau semuanya seminar yang di motivasinya sertifikat dan mengaksesnya gratis pasti ramai. Tapi kalau kuliah seperti ini ya sedikit. Jadi itu ya yang menjadi itu potret kebudayaan. Tapi luar biasa yang Prof Iwan tadi paparkan bahwa sangat konstruktif dan sekali mengenai bagaimana potret kebudayaan. Saya melihat dari pertama tadi Prof mencerahkan bahwa negara-negara daerah maju itu negara-negara yang mengapresiasi kebudayaan, Bali, Jogja, kemudian Jepang dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita juga melihat ada dua model komunitas ya, produk yang produktif dan konsumtif. Negara-negara maju itu cenderung produktif dan negara berkembang cenderung konsumtif. Jadi diskusi-diskusi kebudayaan ini tidak akan pernah berhenti sampai kemudian bagaimana akademis itu harus mampu merancang, mendesain sebuah kampus yang berbasis kebudayaan. Makanya ini kita bisa lihat tadi bagaimana fungsi studi budaya di akademis tadi. Selain mendorong transformasi masyarakat dari negara maju, juga sebenarnya itu berkontribusi sosial terhadap kebijakan policy yang di daerah kita. Oke, saya tidak akan memperpanjang argumen. Kita akan buka sesi tanya jawab diskusi. Ya, saya pikir ini peminatnya sangat besar ya. Jadi kita batasi untuk sesi pertama 5 orang dulu penanya. Oke, mungkin Pak Ali bisa dilihat siapa saja. Oke, sesi pertama saya buka siapa saja. Oke, Pak Alba, terus abang yang pakai kacamata. Dari perempuan ini yang pakai jilbab biru. Ya, kemudian yang keempat yang pakai jilbab hitam. Oke, satu lagi yang bangsa ini. Oke, silakan. Nanti Bapak bisa sini dua Pak. Pak Elkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dengan Profesor Iwan Abdullah datang di sini. Saya sengaja siap. Setiap pagi saya sudah siap untuk siap. Yang pertama saya ingin bersama. Membaca disertasi luar biasa bagus. Jadi pantas kalau tadi beliau menceritakan dari kelas 2 kelas dan S1 ini berikutnya apa konsumsi beliau ketika masih dari Amerika atau di yang saya ingat di antara banyak hal yang dikatakan ada dua yang menarik saya pilih.
supporter budaya semakin mengecil. Ini ada pengalaman saya seminggu yang lalu di Balai Budaya, di Taman Budaya ada pertunjukan seni Senada Galuh di Dom, itu di kampung saya ketika saya masih kuliah, itu di Dom yang berlangsung dari jam 9 sampai pagi, paginya sampai ayam berkokok, itu penuh luar biasa. Dan teriak terjadi Sabtu kemarin jam 1 sudah beres, sehingga panitia memutuskan jam 2 pertandingan di Dom sudah diberhentikan karena kasihan pemain dan penonton sudah. Nah, sekarang masalahnya bagaimana mengatasi ini yang dari perusahaan. Yang kedua, masalah kritik sosial. Ada tulisan penyair di sini. Itu dimuat di Facebook beberapa hari itu kritik sosial itu luar biasa, tidak tanggung jawab, tidak tanggung, tidak mempan kritik sosial itu. Salah satu baik tapi tidak persis dikatakan kalau pemimpin kalau tidak ada pemimpin mengatakan kritik bahasa sebenarnya kritik maju kritik jangan terlalu langkahnya karena ini sudah mulai ada saja alasan pemimpin sehingga dia terlepas dari kritik. Nah, ini yang perlu pendapat bagaimana kritik yang baik untuk kritik sehingga yang dikritik bisa memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andara. Kemudian selanjutnya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang hari ini alhamdulillah sudah menunjukkan jalan kepada saya untuk bisa masuk ke ruangan ini dan bertemu dengan Profesor Iwan, sehingga saya dapat berkah hari ini mendapatkan wawasan dan ilmu bagi saya. Izinkan saya memperkenalkan nama saya Dindin Ahmad. Saya swasta, namun saya menggeluti di bidang seni. Saya baru selesai menyelesaikan studi saya di Fakultas Ilmu Budaya USU, mengambil master penciptaan dan pengkajian seni. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Mengingat yang pertama adalah peran perguruan tinggi dalam dinamika konstruksi dan produksi kebudayaan. Nampaknya saya melihat fenomena perguruan tinggi saat ini itu tidak mempunyai flash power, jadi tidak mempunyai daya dorong terhadap kebijakan pemerintah saat ini. Saya sempat membaca tulisan mungkin tapi saya lupa lagi penulisnya bahwa hari ini pimpinan perguruan tinggi hanya merupakan sebuah administratif pemerintah saja, tapi tidak mempunyai satu dorongan terhadap kebijakan yang mungkin tidak sesuai atau sangat merugikan rakyat, sehingga perguruan tinggi juga hanya mengikuti sebagai administratif mahasiswa masuk kuliah kemudian menghasilkan keluar di wisuda dan setelah itu selesai, sehingga proses-proses yang dinamakan tridharma perguruan tinggi baik itu penelitian atau research itu sama sekali tidak diabaikan. Research diabaikan oleh pemerintah saat ini atau tidak diperhatikan, yang Bapak tadi bilang di Komisi 10 sendiri bahkan anggarannya sangat menipis. Nah, kemudian peran perguruan tinggi
di sini juga sangat lemah terhadap kebijakan itu karena didominasi oleh peran partai-partai politik, sehingga di negara kita ini peran perguruan tinggi itu tidak mempunyai kekuatan tadi, Pak. Nah, jadi sebenarnya fenomena apa yang sedang terjadi di negara kita ini, Pak? Dengan gambaran seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya kebetulan dari sejak kuliah semester pertama dulu senang terhadap studi-studi kebudayaan ini. Jadi sehingga akhirnya saya mencoba mengeksperimenkan diri. Saya asli Sunda, etnis saya Sunda, Bandung. Kemudian saya mencoba eksperimen dengan cross culture. Kata orang kalau gadis Sunda cantik-cantik, gitu. Tapi saya lebih memilih menikahi istri saya orang Aceh yang cantik. Saya mencoba cross culture ini, kemudian sehingga ada manfaat yang banyak sekali dalam proses pemahaman kebudayaan etnik saya dengan kebudayaan istri saya yang Aceh. Kemudian kami padukan, dan memang sepanjang perjalanan ini ya namanya perbedaan budaya kan, gitu ya. Tapi itulah yang sedang kami jalankan sekarang ini. Nah, persoalannya adalah sekarang ketika terakhir anak-anak saya sebagai generasi cross culture ini, saya menanyakan kembali fenomena seperti apakah yang akan terjadi. Ini juga akan tentang budaya generasi ke depan itu, ketika terjadi persilangan budaya ini akan menemukan gambaran seperti apa. Itu aja Pak, dua itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya mari kita. Baik, terima kasih. Saya pertama kali berkenal dengan Pak Profesor ini sejak SMA. Karena saat tadi dia sudah sahabat itu, ternyata kita. Baik, Pak Profesor. Tadi kebetulan nama saya Asri Yusufan, mantan kepala bidang kesenian Aceh. Kami malah membawa dua macam produksi dari Aceh. Satu membawa dari sama ke Amerika, dua membawa ke Seraja Itulah Nasional. Waktu kami bawa ke Seraja main bola nasional, ulangi satu dan dua bilang seluruh kepada Aceh mobil waktu bawa khususnya sama ke Amerika, itu penonton tak mau pulang ke main Pak, jadi main di Washington, di New York, di Houston, dan di Los Angeles. Mereka mau pulang, main diumumkan, pertunjukan sudah selesai, hanya kita kembali. Ya dong, kita usah, kita tak usah. Demikian antusias mereka ke sana. Pulang kepada Aceh, tidak ada yang bawa tas, kayak yakin pulang Pak ya. Demikianlah pada orang Aceh. Dan kalau kita lihat, iman Aceh itu adalah agama, pendidikan, dan budaya. Ternyata budaya itu apa yang ada 0,00%, dan yang lain itu juga. Dan kami ingin pandangan Anda bagaimana tadi Anda sampaikan. Kami sangat tertarik dengan pengajian Anda, dan Anda ibu itu tak boleh simpan, harus saya berbuatan. Kami hanya minta untuk fotokopi dari yang Anda tuliskan di sini. Membahagiakan kita memegang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dewan Abdullah yang telah menyampaikan isi seminar ini. Langsung saja, nama saya Intan Fauzatul Zura dari jurusan Sentral Tasik. Pertanyaan saya, bagaimana budaya Aceh dapat dikembangkan atau dapat melangkah lebih maju sedangkan supporter dan kekuatan untuk perkembangan budaya tersebut semakin rendah?
Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabiri, dosen dari NRI dari Seberang menuju ke lingkungan yang baru segera yang cukup menarik ini. Pertama sekali saya memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Unsia karena sudah berani membuka wacana untuk membuat fakultas maupun atau jurusan budaya dan seni. Saya kira ini sebuah keberangkatan yang luar biasa yang sepatutnya kita memberikan apresiasi. Ada dua poin yang menurut saya ini penting sekali untuk saya coba diskusikan dengan Profesor Abdullah. Saya juga alumni dari Jogja, jadi kenal betul dengan Profesor. Yang pertama, dari mana konsumsi budaya Aceh ini kita mulainya? Karena pasca tsunami saya melihat ada perubahan besar, ya. Tidak hanya dari mainstream, tapi juga sudah pada tindakan rakyat Aceh atau masyarakat Aceh itu sudah kok kelihatannya agak aneh-aneh gitu. Tapi ini jadi menarik karena kita sudah mengenal banyak budaya yang lain. Pertanyaan yang kemudian adalah dari mana kita memulai konsumsi budaya itu. Kemudian yang kedua, Aceh sebagai model saya kira untuk penerapan syariat Islam di Indonesia yang menjadi impian banyak daerah lain. Tapi sampai sekarang sudah 10 tahun syariat Islam diberlakukan di Aceh, ternyata masih punya banyak hambatan dan tantangan. Nah, saya terkadang juga melihat ada campur tangan politik di sini. Nah, di satu sisi ini ingin kita terapkan secara kafah, tapi di sisi yang lain kelihatannya kafah itu hanya sebagai nama orang, tapi bukan sebagai sebuah syariat yang murni kita terapkan secara hukum. Nah, di sini bagaimana pengaruh budaya atau pengaruh budaya dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat menyentuh, menantang. Jadi saya tiba-tiba tadi waktu mendengar pertanyaan-pertanyaan itu ingat peristiwa di stadion Gelora Bung Karno. Jadi tiba-tiba Arsenal main di Indonesia dan seluruh warga Indonesia itu menjadi supporter Arsenal. Jadi Gelora Bung Karno itu berubah jadi stadionnya Arsenal atau Old Trafford waktu Liverpool main misalnya. Tapi waktu Arsenal itu kita lihat stadion, kita lihat supporter itu. Jadi kalau PSSI kalah, ya memang sewajarnya lah. Penontonnya tidak ada yang berpihak pada PSSI. Jadi seluruh bangsa Indonesia itu sebenarnya potretnya seperti itu. Sesuatu yang orang luar punya, yang asing itu hebat gitu. Hebat. Ya. Sama kalau kita lihat orang asing, wah kita soalnya minta ampun. Kita hargai orang asing itu berlebihan dengan dibandingkan dengan bangsa kita sendiri. Sekarang ada tren orang kawin dengan orang asing. Dan dia tidak tahu orang asing itu ternyata pengangguran. Tidak tahu kalau di negaranya cuma cuci piring, di negaranya cuma supir, tapi karena kulitnya beda sama kita, dikira yang namanya orang asing itu hebat semua. Itu karena apa? Karena misrepresentasi secara kultural. Karena kita gagal sebenarnya mengempati kekuatan-kekuatan yang kita miliki sendiri. Nah, oleh karena itu Aceh ini kalau kita kembali ke belakang, Aceh itu jauh lebih kuat dulu dibandingkan sekarang. Ya, catatan historisnya, kalau kita lihat, misalnya apa? Di Indonesia sekarang orang ribut soal persoalan gender, keadilan gender. Oh, itu aja udah selesai belum? Udah selesai. Suryadi, Cut Mutia, Malahayati dan sebagainya, Sabiakuddin, itu udah selesai. Aceh itu udah diselesaikan persoalan gender itu sejak masa kerajaan itu. Jadi sebenarnya bibit yang kita bilang governance di dalam tata sosial yang baik di dalam masyarakat Aceh itu sudah satu contoh. Yang kedua, saya nggak tahu berapa persen di ruangan ini tahu
itu asalnya dari Aceh. Jadi Bappenas itu merupakan kecerdasan Aceh, kecerdasan lokal atau bahasa saya kearifan lokal Aceh yang oleh Jakarta dilihat loh, ini kok ada Aceh Development Corp, namanya dulu begitu. Dilihat loh, ini luar biasa, it's brilliant. Kenapa nggak Indonesia yang lain punya ini? Pak Lek pasti tahu tuh. Lalu akhirnya disuruh oleh Jakarta dibuat memo, seluruh Indonesia, seluruh provinsi itu harus ada Bapeda. Jadi supaya nasional diterjemahkan jadi Bapeda. Dibuatlah seluruh Indonesia di Bapeda. Terus di Jakarta ada Bappenas, ada tingkat koordinasinya untuk nasional Bappenas. Itu kecerdasan Aceh. Ketika orang lain belum memikirkan hal semacam itu, Aceh sudah menyelesaikannya. Yang ketiga, mata uang Aceh dirham. Itu di dalam mata uang Aceh itu ada bahasa Arab. Jadi kalau dikira-kira itu in the name of God we trust. Jadi itu judul begitu. Jadi yang namanya moto di dalam mata uang itu yang sekarang dipakai di dalam mata uang dolar. Dan Aceh sudah memberi inspirasi kepada mata uang dolar, tidak memberi inspirasi pada mata uang rupiah. Jadi rupiah nggak ada itu. Jadi artinya bagaimana dulu mata uang kita dirham itu sudah sampai ke situ konstruksi berpikir. Itu kan luar biasa, luar biasa. Jadi oleh karena itu, satu lagi, ada banyak sebenarnya yang bisa kita tentangkan di sini. Satu lagi itu coba lihat sistem kepemimpinan Aceh. Ternyata yang namanya Sultan dulu di Aceh itu diangkat oleh konsorsium. Jadi yang namanya pemimpin di Aceh itu bukan orang yang berkuasa satu-satu, tapi diangkat dengan sistem, kalau sekarang ini dengan sistem DPRD dengan sistem perwakilan. Jadi raja itu di Aceh dulu bukan penguasa tunggal, tidak. Bahkan raja bisa dipanggil oleh konsorsium ini, dan kekuasaannya jadi kekuasaannya itu diberikan kepada orang yang diangkat. Jadi kalau sekarang ini istilahnya itu board of trustees, ya, ada board of trustees. Dan itu kan konsep negara yang sangat modern, yang luar biasa. Itu sistem politik yang sangat demokratis. Yang itu kemarin belum ada. Indonesia itu baru sekarang. Itu pun setelah HB ke-9 itu membuatnya. Saya nggak tahu HB ke-9 itu belajar dari mana. Jangan-jangan terinspirasi dari masa kerajaan di Aceh. HB ke-9 DPRD Gotong-royong, yang kemudian diganti oleh Soeharto jadi LKMD. Yang DPR Gotong-royong ketuanya itu bukan lurah, tapi LKMD kan ketuanya lurah, sehingga terjadilah nepotisme dan sebagainya. Dan itu kecerdasan lokal Aceh. Nah, jadi kalau ditanya dari mana kita harus membangun, itu dari sana. Jadi maksudnya begini, Aceh ini marilah kita kembalikan kepada Islam. Tapi jangan Islam dengan ala syariah ini. Maksud saya begini, syariah ini kan gagal mendefinisikan peta kehidupan umat atau mereduksi menjadi apa? Agama itu jadi dangkal sekali. Tapi kembalikanlah kepada apa yang di Malaysia itu disebut sebagai Islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi karena kita di dunia perguruan tinggi, saya kira di sini tempatnya satu-satunya di Indonesia yang bisa dilakukan gerakan Islamization of itu science. Karena di Malaysia itu dan dulu kan ditakuti jangan-jangan
membuat miniatur Malaysia dengan apa? Dengan kembali pada kita kembali kepada Islam. Dan Islam saya kira itu kan memberi segala kemungkinan untuk kemaslahatan. Nah, kita tadi seperti saya terima kasih pada Pak LKR ya. Jadi saya baru lihat beliau secara langsung sekarang, tapi beliau itu cukup saya kenal, seorang tokoh budaya kita yang ini yang kalau saya bicara culture representatif, itu representasi budaya kita itu kita punya beberapa nama yang masih ada, yang banyak sudah kita kehilangan seperti Profesor Ali Hashim. Saya beruntung masih sempat memegang tangan Profesor Ali Hashim itu, membawa beliau keliling Belanda untuk melihat di mana peninggalan Aceh yang masih bisa ditemukan di Belanda. Pergilah kami ke Groningen, itu satu museum di Nijmegen, di perbatasan dengan Jerman. Di museum Groningen itu kami temukan meriam. Ini meriam betulan, bukan meriamnya Pak Samsudin Mahmud, bukan meriamnya Pak siapa lagi, Ibrahim Hasan. Mereka sering berantem karena dua-dua punya meriam. Di rumah punya meriam. Jadi itu persoalan. Jadi meriam yang ada di Groningen itu bertuliskan bahasa Arab. Dari saya, jadi meriam itu ada bahasa Arab di meriam. Dan itu diangkut Belanda dari Aceh di bawah. Jadi kita beruntung kalau Aceh ini masih punya culture representatif seperti beliau ini. Dan kalau sekarang tinggal beberapa tokoh di Aceh. Karena apa? Ya karena sudah mendahului kita, karena usia, karena sejarah, ya. Itu artinya kita perlu regenerasi. Yang harus diciptakan apa? Yang menciptakan tokoh. Harus ada sebuah proses sosiokultural di dalam masyarakat ini untuk menciptakan tokoh-tokoh baru yang concern. Jadi tokoh kita ada, tokoh kita kan orientasinya itu bukan lagi orientasi akhirat, orientasinya orientasi duniawi. Kita lihat, kita perlu menstimulasi lahirnya tokoh-tokoh Aceh baru yang concern dengan apa? Dengan budaya Aceh, dengan orang Aceh yang merasa punya tanggung jawab sosial atas keberadaannya di Aceh. Jadi orang yang tadi tidak memikirkan diri sendiri, ini harus diciptakan, harus ditumbuhkan. Orang-orang yang independen itu harus ditumbuhkan. Nah, sistem sosial kita akhir-akhir ini tidak beri tempat. Jadi menurun, ikut sana ikut sini, jadi tidak ada persoalan ini. Jadi jati dirinya ini tidak tertentu. Ini harus dengan sadar dilakukan. Kalau enggak, kita nggak bisa melakukan revitalisasi. Jadi kalau tadi Bapak bercerita tentang hidung, banyak sekali sebenarnya ini kekuatan kultural kita yang dahsyat, yang luar biasa. Tadi di belakang sempat saya cerita pertemuan saya dengan Syehlah Genta. Suatu ketika di Biren ada pertemuan hukum adat. Jadi Syehlah Genta dengan beberapa syekh lain itu datang. Dan datang sebagai peserta dari workshop. Saya diminta untuk bicara tapi saya datangin Syehlah Genta itu, saya bilang begini, Syekh
Satu ketika di Stadion Rawasakti di Loksmanin, itu pentas di sana saya cerita, oh itu KPK udah lama, itu masa lalu, tahun 70-an. Nah saya bilang di tengah lapangan itu ada anak kecil satu, duduk di atas tikar pandan. Itu sampai hujan datang malam itu nggak pindah-pindah. Pakailah ini apa, kain gendong yang ada di ibu saya ditutup kepalanya, nonton Sheila kita di atas panggung. Jadi sampai keluar air mata saya dan memeluk saya begitu bahagianya gitu ya, punya masa lalu yang dikenal. Dan begitulah kita dulu nonton di lapangan cuma berbekal jagung bakar. Sekarang udah bisa makan tapi dulu cuma jagung bakar. Duduk di lapangan itu kita sebagai pengaku, sebagai pemangku budaya yang setia pada budaya kita, pengen toh macam-macam. Sekarang pun tidak ada lagi, tinggal Agus Wento, belum lama kami datang ke Jogja, kita bikin pementasan di UGM Agus Wento. Jadi begini, tanpa adanya concern negara dan masyarakat, komitmen masyarakat pada kebudayaan ini, kita akan hancur. Suatu ketika apa? Kita mencari kebudayaan yang sudah hilang. Sebelum hilang kita nggak bikin apa-apa. Sementara orang Jepang, orang Korea, berbagai negara, dari hari itu dia kumpulkan semua hal yang bisa untuk melestarikan kebudayaan. Nah ini harus ada yang dulu di pemerintahan yang menemani Dr. Medi Walid. Mestinya itu pembisik yang concern kebudayaan kuat. Kita harus tegak itu dengan kebudayaan. Kenapa? Kebudayaan itu yang memberikan personality kita. Nah, kalau soal bahan tadi, jadi Pak Suma, kalau bahan itu ada dua, jadi hadirin semua nanti minta pada panitia apa melalui email atau melalui flash disk atau minta pertanyaan itu. Satu adalah makalah yang saya tulis, ya, ada makalahnya yang saya tulis, dan yang kedua adalah PowerPoint tadi. Jadi ada dua bahan. Di makalah itu ceritanya harus lengkap. Jadi ada dua bahan yang tolong diminta. Nah, Pak Didi concern sekali dengan peran perguruan tinggi. Saya kira di Indonesia ini memang perguruan tinggi di Kompas. Jadi orang usia jadi ketua badan. Nanti perguruan tinggi apa jadi menteri apa dan sebagainya. Perguruan tinggi di Indonesia itu terlalu dekat dengan kekuasaan. Sebenarnya kedekatan dengan kekuasaan itu tidak apa-apa kalau objektivitas dan pengambilan jarak sebagai ilmuwan itu saya bilang. Jadi kita bilang kalau sudah dekat, ya artinya susah sekali orang kita ini kalau udah dekat ya udah nyerah semuanya diserahkan. Saya belum lama itu memeriksa kebocoran rahasia negara kita di beberapa negara, di Beijing, di Swiss, di Berlin. Jadi saya pergi memeriksa kebocoran apa yang terjadi. Itu orang-orang Indonesia yang pemegang rahasia negara itu diundang makan oleh orang asing, dikasih fasilitas, boleh renang sepuasnya di tempat, dikasih satu keluarga itu dikasih 3 diberi fasilitas yang habis ini
Pak, saya kata SBY mau datang ya Swiss. Oh iya, itu acaranya apa? Besok saya mau ngopi Pak. Itu yang namanya perjalanan kepala negara itu tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Apa? Bisa ada hebat, bisa ada apa. Ini keamanan orang Indonesia karena dikasih tiket renang di tempat renang satu keluarga. Ini coba ini yang dengan Pak SBY. Jadi itu model. Karena kita ini mudah sekali. Kenapa? Tidak bisa membedakan mana yang urusan pribadi, mana yang urusan akademik, mana akademik, ini urusan orang lain, urusan orang banyak, kita tidak bisa. Ini yang harus kita harus belajar. Jadi seperti mahasiswa saya marah-marah sama saya karena saya kasih nilai C. Terus saya bilang ke orang lain, apa salah saya ya? Kok Pak Iwan sampai ngasih saya nilai C? Karena Pak mahasiswa ini saya ajak kemana-mana, ke lapangan, bahkan di lapangan di tempat yang sama kita meneliti, jadi dekat sekali. Terus orang merasa kalau dekat sama dosennya terus dapat nilai bagus gitu. Ini kan salah. Harusnya karena kamu dekat dengan dosennya, kamu harus bisa mengerjakannya dengan lebih baik dibandingkan orang lain gitu. Ini kamu udah dekat sama dosennya, nilainya dapat soal ujian yang bisa jawab, harusnya saya kasih nilai D. Jadi marah sama saya karena dikasih nilai C. Dan punya hubungan dekat kok kasih nilai C. Ini kan salah. Loh, kita dekatkan secara personal. Sebagai dosen dengan murid, dosen dengan murid yang punya ruang yang sendiri-sendiri itu tidak ada urusan. Mau tinggal di rumah, makan di rumah, udah kayak anak kita sendiri, adik kita sendiri, ya nilai kita kasih sih kalau kita nggak bisa ambil. Harus kita bedakan. Ini kita kadang-kadang lemah di situ. Jadi maksud saya begini, perguruan tinggi di Indonesia tidak bisa menempatkan dirinya secara bebas, sehingga orang-orang yang masuk ke dalam pemerintahan itu jadi antek-antek pemerintahan. Harusnya Pak, dia berfungsi kritik sosial. Di Jogja itu banyak dosen UGM yang dipecat dari program. Jadi tidak diperpanjang kerjasamanya dengan Bunda. Kenapa? Karena nggak cocok. Jadi dosen UGM ini dibilang tidak bisa diajak kerjasama. Maksudnya itu istilahnya begitu, tidak bisa diajak. Dosen UGM ditanya, kamu nggak bisa kerjasama gimana? Kita kalau nggak beres ya kita bilang nggak beres. Kita nggak nyari pekerjaan, kita nyari kepercayaan, nggak diberi kepercayaan. Pulang balik kampus itu seperti ambil di Malu ya, Anda lihat. Kan nggak diajak pulang ke kampus. Kenapa ya? Dia tidak bisa diajak kerjasama. Tapi sekarang ketika SBY ingin menata sesuatu dengan baik, Anggito diangkat dari Dirjen Haji. Kenapa? Untuk membersihkan korupsi di Kementerian Agama. Jadi kalau orang memang perlu orang yang baik untuk tujuan itu, dia akan pilihannya ya orang seperti itu. Ini apa? Karena apa? Karena kita punya personality, karena kita punya reputasi. Jadi tidak asalnya kerjasama itu tidak perlu. Perguruan tinggi itu harus menjadi itu palang pintu terakhir dari moral, dari nilai, dari bangsa. Nah ini yang harus kita tegakkan. Kalau ini bisa, maka peran perguruan tinggi, jadi kita harus berani datang ke Muhammed atau Dr. JI. Kita harus berani memberikan kritik yang konstruktif. Jadi kritiknya jangan dari luar Anda. Dan itu akademis. Jadi kritik sosial biasanya kan sifatnya dari luar Anda. Salah satu yang penting itu kritik seni kan? Dari dunia seni pertunjukan itu kalau kita lihat sejarahnya gitu. Seni itu sebagai jalan untuk membuat kritik sosial, kritik perkenalkan yang lebih baik. Tapi itu perlu bantuan akademis untuk memposisikan kritik-kritik itu ke dalam program-program alternatif. Jadi ketika akademisi terlalu dekat dengan birokrasi, dia tidak punya ketajaman untuk membuat program alternatif. Jadi di sini yang jadi persoalan. Oleh karena itu, objektivitas dari pikiran-pikiran akademisi itu perlu dibangun. Kita nggak
membangun sebuah reputasi akademik. Jadi supaya outstanding, supaya kita memang lama-lama orang perlu, orang yakin bahwa kita kalau perlu sungguh-sungguh ya panggil mereka, panggil komunitas akademis itu. Nah, tadi tanyakan juga misalnya, oh ya tadi bagaimana kalau kita membandingkan? Jadi tadi Mbak Intan sudah saya